Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di ngomongin Inter. Oke, ada beberapa update yang cukup menarik hari ini. Yang pertama langsung saja Arrigo Sacchi. Masih ingat nggak Arrigo Sacchi? Pemain bukan pemain, pelatih legendaris AC Milan yang dulu yang bikin aku kesel banget karena dia selalu menjelek-jelekan Inter, selalu gimana. Ingat nggak dia pernah bilang AC Milan adalah satu-satunya tim yang di Italia yang bermain dengan level Eropa gitu. Nah sekarang sudah berkali-kali dia membuat komentar yang justru meninggikan Inter, menjelek-jelekan AC Milan ini. Bahkan sekarang Juventus dan AC Milan yang sama-sama kena. Selama beberapa minggu terakhir saya telah mengikuti Juventus dan Milan dengan curiosity, itu artinya rasa ingin tahu. Dia bilang walaupun di Liga dan juga di Liga Champions. Nah, saya menonton pertandingan derby mereka di San Siro dan ini meninggalkan impresi yang jelek bagi saya. Pertandingan dengan emosi yang sedikit, maksudnya nggak ada gregetnya gitu ya memang. Terus terang aja, kalau nggak salah berapa 0-0 apa 1-1, 0-0 kayaknya kan. Peluangnya sedikit, nggak ada percikan-percikan yang panas yang bikin kita nonton bikin greget gitu, nggak ada. Nah tapi semenjak itu saya menilai memang sudah ada perbaikan pada intinya gitu. Mota dan Fonseca berusaha menanamkan idenya dan para pemain menunjukkan bahwa mereka bersedia untuk menyambut ide tersebut. Ini tentu saja adalah sebuah langkah maju. Tapi kemudian ya dia lanjutkan lagi, tapi mungkin mereka kesulitan untuk mencapai level Atalanta, Inter dan Napoli. Tapi kemudian saya secara percaya diri mengatakan bahwa mereka akan menjadi protagonis positif di paruh kedua musim ini, berarti ya setelah Desember kan. Kalau sekarang ya aku kan sudah bilang berkali-kali, Juventus dan Milan sudah out dari perburuan Scudetto. Mereka yang masih memungkinkan untuk dikejar itu adalah zona Liga Champions, bukan karena gimana ya lihat aja. Mereka sudah ada di luar 5 besar, Juventus, Milan. Jangan bilang Juventus itu tidak terkalahkan, tapi ya kalau terlalu banyak seri itu percuma juga gitu loh. Oke, berikutnya. Nah, semakin nyata guys, Santiago Castro akan menjadi target serius dari Inter, tapi ini bukan di Januari. Marotta sudah bilang bahwa Januari kalau nggak ada perubahan ini tidak akan ada operasi pembelian pemain. Yang mana kawan-kawan kan sudah lihat ya di iniku yang sebelumnya, aku cukup setuju bahwa bursa musim dingin itu biasanya tidak banyak pemain yang bagus, pemain tier 1 yang tersedia. Sedangkan pemain-pemain yang ada di kubu Inter itu sudah bagus. Jadi apa gunanya ngambil pemain yang tidak menambah kekuatan Inter gitu. Santiago Castro jelas dia adalah pemain yang akan menjadi kontribusi yang sangat bagus untuk Inter, cuman tidak di musim dingin karena Bolonya masih memerlukan dia. Sejak kehilangan Zirkzee jelas Bolonya agak goyang dan dia adalah salah satu yang bisa mengisi kekosongan itu, walaupun harus diakui belum sebagus Zirkzee. Cuman kalau sekarang Zirkzee kan lagi tersendat-sendat di MU. Kita lihat aja. Sekarang itu dia sudah mencetak 4 gol dan 3 assist dari 16 penampilan. Ini sih menurutku cukup bagus, apalagi umurnya baru 20 tahun. Cuman ya tidak akan murah. Ini kabarnya Bolonya itu mereka dapat cuan 36 jutaan dari Zirkzee. Beli berapa dijual kan 70 apa 80 tuh ya, aku lupa. Cuannya segitu. So si Castro ini mungkin aku nggak tahu dia dibeli berapa oleh si Bolonya. Cuman sekarang kabarnya itu antara 20 sampai 30 juta. Menurutku ini adalah harga yang sangat layak untuk Santiago Castro. Kemungkinan ini akan lebih bagus dari Korea. Kalau Korea sebenarnya dulu bagus, cuman ya sial aja sih Inter. Gitu bro tentang Castro. Berikutnya adalah
titik balik untuk Inter Milan. Ini yang menarik. Aku akan sarikan dari artikel yang dibuat oleh Marco Vracella. Inter Milan membangun kembali soliditas pertahanan setelah hasil draw di Derby di Italia. Nah, kawan-kawan pasti sudah tidak asing lagi, dan aku juga sudah pernah membahas ini, bahwa di awal musim Inter itu kehilangan salah satu komponen yang paling penting dalam keberhasilan Inter meraih Scudetto di musim lalu. Apa itu? Soliditas pertahanan. Pertahanan yang solid itu adalah menurutku faktor kunci dari Scudetto di musim lalu. Tapi musim ini justru itu yang hilang. Kalau dari segi serangan kita tetap di atas walaupun sempat kalah sama Atalanta di urusan produktivitas gol. Tapi yang paling kelihatan itu adalah kelihatan banget pertahanan Inter itu kayak bocor di mana-mana gitu. Kayak musim hujan kalau daknya nggak dikasih waterproofing itu bocor di mana-mana. Nah, yang menarik adalah jumlah kebobolan Inter yang paling banyak itu adalah ketika lawan Juventus, di mana Inter kebobolan 4 gol dalam satu pertandingan. Nah, yang menarik adalah justru setelah Inter kebobolan 4 gol itu, seolah-olah Inter ditampar dan bangun dari mimpi. Tercatat di sini, sejak pertandingan itu Inter hanya kebobolan 3 gol dari 11 pertandingan, membukukan 8 clean sheet. Dalam 11 pertandingan itu 8 kali clean sheet, luar biasa sih. Nah, bahkan lebih jauh lagi, secara rata-rata hanya ada 0,9 tembakan tepat sasaran yang mengarah ke gawang Inter dalam 11 pertandingan itu. Jadi ini kan keren banget gitu loh. Bayangkan 11 pertandingan itu kurang dari satu tembakan on target ya, bukan peluang tapi tembakan on target yang diderita oleh Inter. Hanya 3 kebobolan. So ini menurutku membuat aku optimis bahwa harapan untuk bisa Scudetto lagi itu terbuka lebar, karena Marotta bilang, aku juga setuju, sudah pernah aku bahas berkali-kali, kunci untuk memenangkan liga itu bukan serangan yang luar biasa tapi pertahanan. Dan aku sudah pernah bahas kan, ingat kan, hampir selalu tim yang mendapatkan Scudetto itu adalah tim yang paling sedikit kebobolan. Nah, dengan kembalinya sekarang pertahanan Inter menjadi lebih bagus lagi, peluang itu jelas lebih terbuka gitu. Apalagi sekarang Inter menjadi tim yang paling produktif bersama dengan Atalanta dengan mencetak 42 gol. Tapi kita kebobolan lebih sedikit dibandingkan Atalanta. Kita itu kebobolan 15 gol, sedangkan Atalanta 19 gol. Tapi di antara semua tim Serie A, selisih gol yang paling besar itu adalah kita, Inter Milan, dengan 27 gol. Di tempat kedua ada Atalanta dengan 23 gol. So, menurutku ini adalah modal yang sangat berharga untuk mempertahankan Scudetto. Semoga kita bisa. Oke. Alright, itu tadi tentang pertahanan Inter. Nah, sekarang ada berita menarik lagi nih. Thuram menjadi pemain Serie A dengan kontribusi gol tertinggi di 2024, bukan di musim ini tapi di tahun 2024. Dia itu dengan golnya kemarin lawan Como itu adalah gol ke-18 Thuram di tahun 2024. Dengan tambahan 4 assist, maka totalnya menjadi 22. Ini tidak tertandingi di top flight Italia, menunjukkan betapa signifikan kontribusi dia untuk Inter. Ya, kita harus syukuri di saat Lautaro lagi agak ngelindur gitu, Thuram muncul. Luar biasa. Tapi dengan gaya bermain Thuram yang seperti ini, sepertinya di musim-musim ke depan Thuram akan secara rutin mencetak lebih banyak gol dibandingkan Lautaro, karena Lautaro sangat banyak turun ke bawah melakukan pressing, sedangkan Thuram sudah menjelma jadi sesuai dengan nomor punggungnya, nomor 9 murni, bukan lagi winger yang disulap jadi center forward.
Gitu sih bro kalau menurutku. Nah kemudian tadi itu Thuram, sekarang Hakan juga. Hakan mencapai milestone yang luar biasa, yaitu dengan asisnya terhadap yang diberikan kepada Carlos Augusto dari corner itu. Dia membukukan 74 asis dalam karirnya ditambah 76 gol sehingga total menjadi berapa ini? 150. Wow, luar biasa. Gelandang bertahan loh ini. Gelandang bertahan loh ini. Serius. Nah, sebagai konteks hanya Kevin De Bruyne 223, kemudian ada Marco Reus 172, kemudian Angel Di Maria 170 dan Payet 162 yang punya catatan rekor lebih bagus dibandingkan Hakan dalam 12 tahun terakhir. Gelandang bertahan. Kevin De Bruyne bukan gelandang bertahan. Marco Reus itu kan gelandang serang, lebih ke kadang-kadang main jadi winger. Angel Di Maria juga winger, kadang jadi striker. Payet ini kayaknya striker nggak sih? Payet yang mana Payet ya? Payet striker seingatku yang dari Prancis ini kan. So gelandang bertahan bisa ada di top 1, 2, 3, 4, 5, ada di top 5 seantero Eropa. Menurutku ini luar biasa. Luar biasa Hakan. Gratis. Aduh, terima kasih Kakak Melon. Oke, berikutnya adalah sebagai penutup ini, biar karena kemarin ada yang protes, Bang tolong diperhatikan durasinya jadi kualitasnya turun, karena kemarin itu karena aku kan lama nggak bikin konten, jadi aku ngamuk bikin konten 40 menit setelah Inter menang lawan Como itu kan. Ternyata ada juga yang komplain. Ya sekarang akan berusaha aku ini kan, batasi ya 15 menit lah paling lama, 15 atau 17. Nah ini sebagai penutup, Scaroni. Kalau kawan-kawan tidak tahu Scaroni itu siapa, Scaroni adalah presiden AC Milan. Nah AC Milan tampaknya mulai keder dia gara-gara Marotta memberikan komentar pedas ke Cardinale. Berusaha AC Milan presiden atau presiden AC Milan berusaha mengendurkan ketegangan di antara Milan dan Inter. Ada rasa hormat di antara klub, dia bilang gitu. Sudah gini. Tapi dia kan bukan owner, yang berkomentar itu kan owner. Coba kayak ownernya Inter walaupun menyebalkan tapi kan enggak berkomentar aneh-aneh tentang klub tetangga kan. Dia bilang begini. Cardinale seorang lelaki yang berkecimpung di olahraga, bukan cuma seorang pebisnis, merujuk pada kepemilikan Inter yang sebelumnya, bukan yang sekarang. Klarifikasi ceritanya, klarifikasi. Di lapangan kita berkompetisi dan kita ingin mengalahkan satu sama lain seperti yang kami lakukan di derby terakhir. Disebut-sebut lagi yang menang 2-1 itu. Oke, menang dia memang, kasih benar. Nah, kadang-kadang kami menggoda satu sama lain secara bercanda. Tapi sangat jelas di luar lapangan ada saling respect dan kolaborasi setia antara Inter dan Milan. Kami telah berbagi stadion dalam waktu yang sangat lama dan kami bekerja bersama untuk membangun stadion baru. Milan adalah realita yang unik di mana fans bisa menikmati derby bersama dalam atmosfer yang damai. Harusnya itu ya tolong sama ownernya ngomong, jangan aneh-aneh. Kalau dia bilang merujuk pada kepemilikan Inter yang sebelumnya, ya harusnya dia ngomong bahwa pemilik Inter yang bangkrut, bukan Internya yang bangkrut. Kalau tim yang bangkrut kayak Parma dulu, makanya mereka lengser ke Serie C, itu baru bangkrut namanya. Ya, udah harusnya kalau memang mengendurkan ketegangan minta maaf sudah gitu. Ngomong-ngomongin derby lagi menang 2-1. Iya bener menang 2-1. Kita akui saja, kalau aku sih secara apa ya, kalau memang kita kalah ya akui kalah. Tapi yang kita lihat juga itu Inter ada di peringkat ketiga, Milan itu ada di peringkat 8, selisih 5 peringkat. Kemudian nilai Milan itu 26,
Inter itu 37, 26 ke 37 itu selisih 11 poin. So ya kalau kita kalah ya akui kita kalah, tapi ya inilah lucunya Milan. Habis menang lawan Inter mereka nyungsep, sedangkan Inter habis kalah lawan Milan terbang. Wih, jadi ingat Jokowi bilang, "Wow, nanti mengudara ekonomi Indonesia." Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Oke, aku minta komentar kalian ya, minta tanggapan. Kalian suka konten yang seperti ini, tidak terlalu panjang, 10-15 menit, atau yang seperti sebelumnya 40-an menit? Karena aku berpikir ini kan formatnya itu lebih ke arah podcast. Aku berpikir kalau podcast ya memang agak panjang gitu. Gimana menurut kawan-kawan? Aku ya pingin tahu aja sih gimana sukanya yang kayak gimana gitu loh. Oke, ciao guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa. Jangan lupa aku ada beberapa link affiliate dari Shopee. Kalau siapa tahu ada produk yang menarik minat kalian, silahkan dicek. Oke, ciao guys.